Baik, kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal lingkaran. Nah, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita lihat dulu soal yang pertama. Nah, kita diberikan gambar lingkaran kayak gini, beserta dengan ruas-ruas garis dan sudut yang diketahui, dan kita diminta untuk menentukan besar sudut OAC dan sudut Z, jumlahnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudut OAC itu yang ini, kita tarik garis dulu ke sini. Nah, ini sudut OAC dan ini sudut Z. Nah, kemudian supaya kita bisa menentukan sudut A, di sini kita tarik dulu garis bantu dari titik A ke titik B kayak gini ya. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga BOC yang ini. Segitiga BOC ini sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena ruas garis OC itu sama dengan ruas garis OB. Panjangnya sama ya, yaitu jari-jari lingkaran. Jadi kalau misalnya sudut ini besarnya 16 derajat, karena segitiga BOC ini sama kaki, sudut ini 16 derajat gitu. Jelas ya? Nah, ini kan sudutnya 43 derajat nih, sudut yang ABC. Berarti sudut yang di sini itu adalah selisihnya, yaitu 27 derajat. Nah, kita lihat segitiga BOA ini sama kaki juga. Kalau sama kaki, yang ini 27 derajat, maka yang ini 27 derajat juga gitu. Nah, sekarang kita mau menentukan sudut BOC. BOC, kita lihat segitiga BOC. Nah, satu segitiga kan total sudutnya 180 derajat ya. Berarti kalau yang ini 16, yang ini 16. Jadi yang ini tuh 180 dikurangi 16 derajat tambah 16 derajat gitu. Jadi 180 dikurangi 32 berapa tuh? Ya, 148 derajat. Nah, kita tandain dulu di sini 148. Nah, sekarang kita mau lihat sudut yang BOA ini. Kalau sudut BOA berarti 180 dikurangi 27 tambah 27. Karena satu segitiga 180 derajat. Yang ini berapa tuh hasilnya? 180 dikurangi 54 jadi 126 derajat. Nah, ini kita tandai dulu, ini 126 derajat. Kemudian untuk sudut satu lingkaran kan 360 derajat ya. Nah, berarti kalau kita lihat sudut O ini 126. Ini 148. Sudut O ini kita belum tahu nih dari segitiga AOC ini. Kita harus tahu dulu sudut ini supaya kita bisa nentuin sudut A yang dari segitiga OAC. Nah, caranya gimana? Ya udah, satu lingkaran sudutnya 360 derajat, artinya di sini sudut AOC ini adalah 360 dikurangi 126 ditambah 148. Ya. Nah, ini kita hitung aja. Nanti kita peroleh hasilnya tuh 86 derajat. Jadi kita tandain di sini 86 derajat. Nah, kalau kita lihat segitiga AOC di sini sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena ruas garis OA ini sama dengan ruas garis OC, sama-sama jari-jari gitu. Ya, jadi kalau ini panjangnya R, yang ini panjangnya R. Artinya kalau segitiga sama kaki kan sudut di yang sebelah A ini dan sudut di C sini sama ya. Di kaki-kakinya sama. Jadi kalau misalnya ini 86, yang ini itu X, yang ini itu X. Nah, satu segitiga jumlah sudutnya, ingat lagi, itu 180. Jadi X tambah X tambah 86 ini jumlahnya mesti 180 derajat. Jadi 2X tambah 86 ini sama dengan 180. Nah, 86-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi 2X di sini sama dengan 180 dikurangi 86, yaitu 94. Akibatnya X-nya ini tinggal 94, kita bagi 2 aja. Jadi 47 derajat. Nah, X ini 47 derajat. Dengan kata lain, sudut OAC-nya kita udah dapat. Ini 47 besarnya. Sekarang tinggal sudut Z. Nah, kalau kita lihat sudut Z ini, dia menghadap busur AB. Dan sudut Z ini merupakan sudut keliling. Ya.
Nah, kalau ini sudut keliling, kita mesti cari dulu sudut pusatnya yang mana. Sudut pusat juga itu harus menghadap busur AB supaya berpadanan dengan sudut keliling ini. Nah, ini sudut pusatnya. 86 kita tambah sama 148, sudut refleks ini akan jadi sudut pusatnya. Nah, ini sudut kelilingnya. Jadi untuk sudut refleks ini 148 kita tambahin sama 86. Jadi nanti kita dapat jumlahnya 234 derajat. Nah, sudut keliling itu sama dengan setengah kali dari sudut pusat. Jadi, kalau sudut pusatnya 234 derajat, sudut Z yang merupakan sudut keliling ini setengahnya. Ya, jadi setengah dikali 234 derajat itu 117 derajat. Akibatnya, sudut OAC ditambah sudut Z di sini, yaitu 117 ditambah 47 derajat. Nah, ini kalau kita hitung jumlahnya adalah 164 derajat. Jadi jawaban buat soal nomor 1 ini adalah 164 derajat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita diminta untuk menentukan besar sudut CAD, berarti sudut yang menghadap busur DC ini. Nah, caranya gimana? Di sini kita buat dulu garis bantu dari titik A ke titik B yang ini. Kemudian kalau kita lihat segitiga BAE, yang ini kan 33 derajat. Dan segitiga BAE ini sama kaki. Karena ruas garis AE sama dengan ruas garis AB. Sama-sama jari-jari ini. Jadi kalau ini 33, otomatis yang ini pasti 33. Dan satu segitiga, lagi-lagi itu besarnya 180 derajat. Jadi sudut BAE, sudut yang ini, yang menghadap busur BE, ini besarnya adalah 180 dikurangi 33 tambah 33. Jadi 180 kurangi 66. Ya, ini hasilnya adalah 114 derajat. Nah, kita tandain dulu aja di sini 114 derajat. Kemudian, kalau kita lihat segitiga BAC ini sama kaki juga ya. Jadi ruas garis AC sama ruas garis AB itu sama. Kalau ini 10 derajat, ini juga 10 derajat. Dan satu segitiga itu besarnya 180. Jadi sudut BAC ini besarnya adalah 180 dikurangi 20. Itu 160 derajat ya. Jadi di sini besar sudut BAC adalah 160 derajat. Terus teman-teman harus lihat juga bahwa sudut yang ini ya, BAD dan BAE ini saling berpelurus karena ini kan diameter lingkaran. Nah, kalau misalnya sudut ini 114 derajat, sudut yang saling berpelurus itu besarnya 180. Jadi sudut yang ini ya, BAD ini kita harus cari dulu. Sudut BAD itu 180, kita kurangin aja sama 114. Selisihnya, karena ini saling berpelurus ya, ini garis lurus kan. Jadi yang ini 66 derajat gitu. Nah, berarti karena sudut ini 160 dan ini 66, kalau misalnya kita lihat ya, berarti yang ini sudut CAD yang ditanya ini merupakan selisihnya gitu ya. Selisih dari 160 derajat dan 66 derajat. Jadi sudut CAD sama dengan 160 dikurangi 66, nanti kita akan peroleh hasilnya itu 94 derajat. Jadi sudut CAD yang ditanya itu adalah 94 derajat. Jelas ya? Sekarang kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3, kita diminta untuk menentukan besar sudut CBD. Ya. Nah, sudut CBD itu yang ini ya. Dia menghadap ke busur CD. Dan ini merupakan sudut keliling. Kita harus cari padanannya, yaitu sudut pusat yang juga menghadap busur CD. Ya. Nah, di sini kalau sudut pusatnya 22x, maka sudut kelilingnya itu mesti setengah dari sudut pusat. Yaitu setengah dari 22x ya 11x. Kemudian, kalau kita lihat di sini sudut DEC ini merupakan sudut kelilingnya karena dia nempel sama bagian luar lingkaran di sini ya. Atau sisi dari lingkaran. Nah, kalau ini merupakan sudut keliling, maka sudut pusatnya kita harus cari sudut
yang juga menghadap busur yang sama dengan sudut DEC. DEC ini dia menghadap busur DC atau CD ya. Maka sudut pusat yang juga menghadap busur DC ini adalah sudut refleks yang A ini. Nah, kalau sudut keliling itu 24x plus 5, maka sudut pusat itu mesti 2 kali lipatnya. Jadi 2 dikali 24x tambah 5 itu jadi 48x tambah 10. Jadi kita tandain dulu. Nah, kemudian di sini 48x tambah 10 ditambah 22x. Ini kan satu lingkaran ya. Besarnya mesti 360 derajat. Jadi kalau kita tambahin 48x ditambah 22x, ini adalah 70x. Kita tambahin sama 10, ini mesti 360 derajat. Jadi 70x di sini sama dengan 350 derajat. X-nya itu 5 derajat. Nah, yang ditanya ini adalah besar sudut CBD. CBD. Ini kan 11x. X-nya kita udah tahu. Jadi sudut CBD sama dengan 11 kali 5. Dan kita peroleh besarnya adalah 55 derajat. Jelas ya? Soal yang keempat. Nah, dari gambar lingkaran ini kita diminta untuk menentukan besar sudut ADC. ADC itu yang ini ya. Nah, ini itu kita harus gambar lagi garis bantunya. Kita gambar aja garis bantu yang ditarik dari titik D ke titik C. Yang agak sulit itu kita menentukan garis bantunya. Mesti garis bantu yang mana yang kita buat supaya kita bisa menentukan sudut yang ditanyakan pada soal gitu. Jadi makanya untuk soal-soal ini harus sering berlatih. Nah, kalau kita lihat ini sudut yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Jadi pasti siku-siku. Nah, sudut mana yang menghadap diameter? Nah, kalau kita lihat, sudut yang menghadap diameter di sini adalah sudut yang ini. Ya, ACD. Dia menghadap ke diameter AD. Jadi besar ini kita tandai dulu, besarnya 90 derajat segini. Dan satu segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi kita lihat aja segitiga ADC. Nah, segitiga ACD atau ADC tadi yaitu siku-siku di titik C dan dua sudut ini kita udah tahu. Otomatis gampang aja buat nyari sudut D ya. Jadi untuk sudut D ini ya 180 dikurangi 90 derajat tambah 28 derajat. Jadi besarnya adalah 62 derajat. Jelas ya? Sekarang kita lihat soal nomor 5. Dari gambar berikut, kita diminta untuk menentukan besar sudut NPM ya. Di sini kita udah dikasih gambar lingkaran beserta ruas-ruas garisnya. Nah, kita perhatikan dulu di sini sudut NPM, berarti kita harus lihat dari segitiga NPM tentunya ya. Nah, caranya kayak gimana? Nah, kita lihat ini busur KN ya. Jadi sudut KLN ini menghadap busur KN. Ya, ini merupakan sudut keliling. Nah, kalau misalnya kita lihat sudut keliling lain yang juga menghadap busur KN, ini adalah sudut KMN. Jadi kalau sudut KLN ini 58 derajat, maka sudut ini 58 derajat juga karena sama-sama menghadap busur KN dan sama-sama sudut keliling. Nah, kemudian sudut NMP ini tinggal 180 dikurangi 58 tambah 50. Kenapa? Karena ini kan satu garis lurus ya. Jadi kalau ini 50, ini 58, ini sisanya berapa? Gitu. Jadi 180 dikurangi 58 tambah 50. Ini kalau kita hitung, 180 dikurangi 108, 72 derajat. Jadi besar sudut ini adalah 72 derajat. Nah, dari segitiga NPM ini karena satu segitiga besarnya 180 derajat, jadi kita bisa cari nilai sudut NPM-nya. Nah,
Kemudian besar sudut NPM-nya berarti di sini tinggal 180 dikurangi 80 tambah 72. Jadi 180 dikurangi 152, berapa tuh jumlahnya? Ya, 28 derajat ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6, kita diminta untuk menentukan besar sudut SPR dan QRS. Ya, ini sudut yang menghadap diameter ya. Jadi sudut Q sama sudut S ini dia menghadap diameter lingkaran. Dan kita ingat bahwa sudut yang menghadap diameter lingkaran itu besarnya 90 derajat. Nah, kalau misalnya kita lihat, di sini sudut S ini besarnya 90 derajat. Kemudian sudut Q juga 90 derajat ya. Nah, untuk segitiga PSR, jumlah sudutnya masih 180 derajat. Karena satu segitiga kan 180. Jadi kalau ini 4X, ini 5X, yang ini 90, kita jumlahin mesti 180. Jadi ini 9X sama dengan 90 derajat. 90-nya pindah ruas ke sana. Jadi X-nya kita dapat di sini 10 derajat. Kemudian kita lihat lagi segitiga PQR yang ini. Ya, segitiga ini untuk sudut SPR ya. Sudut SPR ini besarnya 40 derajat karena X-nya kita udah dapat ini 10. Maka ya jelas ini 4X berarti 40 sudut SPR-nya. Nah, ini kita tandai dulu ini 40 derajat. Kemudian untuk segitiga PQR, sudut yang menghadap diameter itu besarnya 90. Sudut mana yang menghadap diameter? Nah, kita tahu ini adalah sudut yang ini. Sudut PQR. Jadi 3Y sama dengan 90 derajat, sehingga Y-nya nanti kita dapat itu 30 derajat. Ya, kalau kita udah dapat nilai Y-nya 30 derajat, yang ditanya di sini adalah sudut QRS. Ya, sudut QRS itu adalah yang ini. Gitu. Nah, kita bisa lengkapi dulu untuk sudut P ya. Kan kita udah tahu di sini Y-nya 30, maka ini sudut P-nya pasti 2 kali 30 ya 60 derajat. Ini 90, yang ini 60, satu segitiga itu kan 180 ya. Berarti 180 dikurangi 150, yaitu 30 derajat. Nah, kemudian untuk ini sudut PRS, X-nya kan tadi 10, jadi 5 kali 10 ya 50 derajat. Sehingga sudut QRS itu yang ini, 50 tambah 30. Kalau kita hitung jumlahnya adalah 80 derajat. Jelas ya? Sekarang kita lihat soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini ada segi 4 di dalam lingkaran. Nah, untuk sifat-sifat sudutnya, kalau jumlah sudut yang saling berhadapan pada segi 4 dalam lingkaran itu jumlahnya adalah 180 ya. Jadi kayak sudut B, dia berhadapan dengan sudut D, itu jumlahnya masih 180. Sama halnya dengan sudut A yang saling berhadapan dengan sudut C. Nah, di sini kita lihat dulu untuk sudut A dan sudut C. Ini kan saling berhadapan. Jadi jumlahnya itu mesti sama dengan 180. 3Y ditambah Y plus 10, ini mesti sama dengan 180. 3Y tambah Y itu kan 4Y. Terus kalau 10-nya pindah ruas ke kanan, jadi 180 kurang 10 ya 170. Jadi besar sudut Y di sini, 170 dibagi 4 ya 42,5 derajat ya. Nah, untuk sudut C ini kan Y plus 10. Jadi 42,5 ditambah 10, ya hasilnya adalah 52,5 derajat. Sekarang untuk sudut D, supaya kita bisa nentuin sudut D, kita lihat dulu bahwa sudut D di sini berseberangan dengan sudut B, jadi jumlahnya 6X tambah 3X, ini mesti sama dengan 180. Jadi 9X sama dengan 180, dan X-nya itu 20 derajat. Sehingga besar sudut D di sini, itu 3 dikali 20 ya 60 derajat. Jadi sudut C-nya tahu 52,5, sudut D-nya tahu 60. Jumlah dari sudut C dan D di sini 52,5 ditambah 60,
itu 112,5 derajat gitu. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Nah, ini kalau kita lihat sudut B dia menghadap diameter AC ya. Jadi ini pasti siku-siku gitu. Untuk segitiga ABC bisa langsung kita simpulkan besar sudut B-nya di sini 90 derajat. Nah, diketahui pada soal sudut alfa banding sudut beta itu 5:4. Ini angka pembandingnya 5 untuk sudut alfa dan untuk sudut beta itu 4. Kita tandai dulu. Alfa itu kita misalin aja 5M. Jadi kita cari nanti M itunya berapa, M nilainya berapa. Nah, alfanya 5M berarti betanya itu 4M. Satu segitiga besarnya adalah 180 derajat. Jadi 5M ditambah 4M ditambah 90 itu sama dengan 180. Jadi 9M itu sama dengan 90 derajat ya. 90-nya pindah ruas ke kanan. Jadi besar sudut M-nya 90 bagi 9 ya 10 derajat. Sehingga untuk sudut alfa itu 5 kali 10 ya 50 derajat. Untuk sudut beta itu 4 kali 10 ya 40 derajat ya. Nah, pertanyaannya adalah alfa tambah 2 beta. Jadi di sini alfanya itu 50, betanya itu 40 ya. Jadi 50 ditambah 2 kali 40. 50 ditambah 80 kalau kita hitung hasilnya adalah 130 derajat gitu. Soal nomor 9 kita diminta untuk menentukan keliling daerah yang diarsir ya. Berarti keliling daerah yang warna biru ini. Nah, kalau keliling itu berarti kita harus menjumlahkan 4 segmen. Ini segmen pertama, ini segmen kedua busur yang besar, segmen ketiga, dan ini segmen keempat. Nah, kita cari dulu di sini panjang busur yang besar ini berapa. Nah, ini sudut pusat yang membentuk juring ini adalah 72 derajat ya. Jadi kita bandingkan sudutnya 72 dengan satu lingkaran. Nah, karena yang ditanya itu adalah panjang busur yang besar ini, berarti kita kalikan dengan satu lingkaran penuh. Jadi 72 per 360 dikali 2 PR. Nah, ini kan berapa bagian dari lingkaran tuh? 72 bagi 360. Kita bagi aja ya, bagi 72 atas bawah. 1/5 bagian dari lingkaran. 1/5 dari keliling lingkaran itu panjang busur yang besar. Ya, jadi 1/5 kali 2 kali 22 per 7 kali 35. Ini bisa kita coret nih, 5 sama 7 dengan 35. Jadi ini kalau kita hitung hasilnya 44. Nah, kita tandai dulu untuk busur yang besar ini 44. Kemudian untuk busur yang kecil, di sini berarti sama-sama menghadap sudut 72 derajat. Jadi 72 per 360 kali 2 PR. R-nya itu yang kecil ini. Ya, untuk lingkaran putih ini kan 1/5 bagian dari keliling lingkaran putih. Jadi 1/5 dikali 2 kali 22 per 7 kali 21. 7 sama 21-nya bisa dicoret, ini 3 ya. Jadi 22 kali 2, 44. 44 kali 3, 132. Nah, 132 kalau dibagi dengan 5, kita nanti dapat hasilnya tuh 26,4 ya. Nah, kemudian di sini kita udah dapat panjang busur yang kecilnya. Itu 26,4, kita tandai dulu di sini. Kemudian untuk segmen yang kecilnya, kan jari-jari ini 35, yang ini 21. Berarti selisihnya di sini 14. Yang ini pun sama 14. Karena ini tanyanya keliling, berarti tinggal kita jumlahin aja ke 4 segmen ini. Jadi 44 ditambah 26,4 ditambah 2 kali 14 ya. Nah, ini kalau kita hitung jumlahnya adalah 98,4 cm. Soal yang ke-10, kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Nah, buat tentuin luasnya, berarti di sini luas persegi panjang dikurangi dengan luas juring. Ya, luas persegi panjang yang kotak ini dikurangi luas juring. Kenapa harus dikurangin? Kan ini kayak dipotong gitu. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya 21, lebarnya 20. Ini ya, kalau kita kaliin ini 20 kali 21. Buat luas juring, ini kan 72 derajat nih.
dengan jari-jari 21. Jadi ini kita kurangi dengan 72 per 360 dikali satu luas lingkaran PR kuadrat, karena luas yang ditanya. Nah, ini kalau kita hitung 20 kali 21 itu 420. Nah, ini dikurangi dalam kurung 72 per 360. Ini kalau kita coret ya, sederhanain bagi 72 atas bawah itu 1/5. Pi-nya itu 22 per 7 kali jari-jarinya, itu jari-jarinya yang ini 21 dikuadratin. Nah, jadi kalau kita hitung, ini hasilnya 420 dikurangi 277,2, maka kita akan peroleh luasnya ini adalah 142,8 cm persegi, gitu. Soal nomor 11, jika panjang busur PQ ini adalah 34 cm, kita diminta untuk menentukan keliling lingkaran. Nah, cara gampangnya di sini kita buat dulu matriks seperti ini ya. Jadi ini untuk sudut, kolom pertama, kolom kedua itu untuk busur. Kalau sudutnya 72 derajat, maka panjang busurnya di sini adalah 34 cm. Nah, kita bandingkan dengan apa? Dengan satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh sudutnya 360 derajat. Dan ini keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang mau kita cari. Ya, berarti tinggal perkalian silang aja. Yang saling diagonal ini kita kali. Jadi keliling itu sama dengan yang diagonal tuh 360 dan 34 ini kita kali dibagi 72. Ya, jangan kita kaliin dulu tapi kita coret ini 360 dengan 72 biar lebih gampang. Jadi ini bagi 72 atas bawah jadi 5 dikali 34. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 170 cm. Soal nomor 12, ini sama soalnya, cuma kita diminta untuk menentukan jari-jari lingkaran. Jadi ini kita bisa buat dulu matriks kayak gini. Kalau sudutnya 72, panjang busurnya 34. Dan kalau sudutnya 360, panjang busurnya itu sama dengan keliling. Keliling lingkaran itu 2 PR. Dan kita diminta untuk menentukan R-nya di sini. Ya tinggal kali silang aja di sini yang saling diagonal kita kaliin ya. Jadi 2 PR di sini sama dengan 360 dikali 34, kita bagi dengan 72. R ini nempel kan sama 2 pi. Ya 2 pi-nya tinggal pindah ke bawah aja. Jadi R sama dengan, nah 360 sama 72 dicoret itu jadi 5 kali 34 dibagi 2 pi. Sehingga panjang jari-jarinya di sini adalah 170 per 2 pi cm. Soal nomor 13, kita diminta untuk menentukan luas tembereng LMN. Ya, luas tembereng ini sama aja kayak luas juring LOM dikurangi luas segitiga. Ya, kalau panjang OM itu 10 cm, panjang OL itu 10 cm juga, karena sama-sama jari-jari. Nah, untuk menentukan luas tembereng, maka ini luas tembereng yang ditandai dengan L dengan indeks T, ini sama dengan luas juring yang ditandai dengan L dengan indeks J dikurangi luas segitiga yang ditandai dengan L dengan indeks S. Ya, untuk luas juring, dia kan sudut yang dibentuknya 60 derajat. Kita bandingkan dengan luas satu lingkaran full. Jadi ini 60 per 360 dikalikan dengan PR kuadrat. Ya, jadi untuk luas temberengnya di sini kan luas juringnya kita tahu ya segini, dikurangin luas segitiganya itu untuk 2 segitiga yang mengapit sudut 60 derajat. Ini tinggal setengah kali A kali B kali sin alfa. Ini pakai rumus mencari luas segitiga dengan aturan sinus ya. Nah, berarti ini 10, yang ini 10 masukin dikali sinus sudut apitnya itu sinus 60. Yang ini kalau kita hitung 1/6 kali pi kali jari-jarinya, kalau udah kita kuadratin jadi 100 ya. Dikurangi setengah kali 100 ini 50. 50 kali sinus 60. Sinus 60 kan setengah akar 3. Jadi 50 kali setengah akar 3 itu 25 akar 3. Jadi luas temberengnya di sini adalah 100 pi per 6 dikurangi 25 akar 3 cm persegi. Soal nomor 14. Kita punya susunan pipa kayak gini. Ini ada 10 buah pipa ya.
jari-jari pipa itu 14. Kita diminta untuk menentukan panjang tali minimal untuk mengikat susunan pipa tersebut. Ini panjang talinya berapa. Nah, untuk menentukan panjang tali, kita bisa lihat yang garis lurus itu dari gambar segitiga ini. Dan bagian lengkungnya ini ada 3 bagian ya, 1, 2, 3. Yang kalau misalnya kita potong-potong, terus kita satuin, ini jadi satu lingkaran. Jadi kita untuk menentukan panjang talinya, dapat menggunakan keliling satu buah lingkaran ditambah dengan keliling segitiga ini gitu. Nah, kalau di sini jari-jarinya 14, diameternya di sini 28. Ini diameternya 28, yang ini 14 ya. Ini untuk bagian atau segmen yang lurusnya. Nah, berarti yang ini juga panjangnya akan sama gitu. Jadi untuk panjangnya di sini 3 kali S itu adalah yang ini ya, jumlah untuk segmen yang lurusnya. Kan jumlah dari segmen yang lurusnya ini sama aja kayak keliling segitiga. Ditambah keliling satu lingkaran. Nah, taunya satu lingkaran dari mana? Ini kan sepertiga bagian. Ini sepertiga bagian, ini sepertiga bagian gitu. Kalau disatuin jadi satu lingkaran gitu. Jadi di sini 3 dikali 14 tambah 28 tambah 28 tambah 14 ditambah keliling lingkaran. Itu 2 pi kali R. Ini berapa nih? 14 tambah 28, 42, tambah 42, 84 ya. Jadi untuk keliling segitiganya di sini 3 kali 84 ditambah 2 pi R. 2 kali 22 per 7 kali 14. Ini bisa kita coret nih 7 sama 14. Jadi 2 kan. 2 kali 22, 44. Dikali 2 jadi 88. Ya, jadi 3 kali 84 ditambah 88. Kalau kita hitung hasilnya 252 ditambah 88, ya di sini besarnya adalah 340 cm. Jadi panjang tali minimal untuk mengikat susunan pipa ini adalah 340 cm. Soal nomor 15 kita diminta untuk menentukan luas lingkaran berikut. Ya, ini lingkaran dalam segitiga. Untuk menentukan luas lingkaran pasti kita butuh jari-jari. Dan untuk menentukan jari-jari kita bisa gunakan rumus berikut ini. Akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C dibagi S. Di mana S-nya itu adalah setengah dari keliling segitiga sembarang ini ya. Nah, berarti ya kita masukin aja sisi-sisinya ke sini. Setengah kali 9 tambah 7 tambah 4. Ini berapa nih? Kalau kita hitung 20 dibagi 2, itu hasilnya adalah 10. Nah, jadi untuk S-nya 10, langsung aja kita masukin ke rumus R ya. Jadi akar dari S-nya 10, 10 dikurangi A. A-nya itu kita pakai 9 aja ya. 10 kurang 9 itu 1. Terus 10 dikurangi 4 itu 6. 10 dikurangi 7 itu 3. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah akar dari 180 per 10. Nah, ini kita biarin dulu aja kayak gini. Karena ini tanyanya luas, berarti ini kan tinggal pi R kuadrat. Jadi ini jangan kita hitung, supaya gampang nanti ngitung luasnya. Nah, pi R kuadrat berarti pi dikali akar 180 per 10 dikuadratin. Akar ketemu kuadrat, hilang akarnya. Jadi 180 pi, yang bawah jangan lupa dikuadratin nih. 10 dikuadratin kan 100. Jadi luasnya di sini sama dengan 1,8 pi cm persegi. Nah, buat soal nomor 16, ini setipe dengan soal sebelumnya, soal nomor 15, cuman bedanya ini segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kita misalin ini dengan A, sisi yang di bawah dengan B, dan sisi miringnya dengan C. Kalau kita mau cari jari-jari lingkaran dalam segitiga, artinya kita harus tahu dulu di sini berapa panjang sisi B gitu. Nah, kita bisa cari panjang sisi B pakai teorema Pythagoras, yaitu B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. C-nya 17, A-nya 15 ya. Ingat ya teorema Pythagoras untuk menentukan sisi B sini. A kuadrat sama B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti B kuadratnya C kuadrat kurangin A kuadrat. Kalau kita mau cari B, tinggal ditarik akarnya gitu.
Jadi akar dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, ini 289 kurang 225, berapa tuh? Ya, 64 ya. Akar 64 itu 8. Nah, jadi B-nya 8. Dari sini kita bisa gunakan rumus berikut untuk menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. Tapi kita cari dulu S-nya kayak tadi. Jadi setengah kali A tambah B tambah C. Ini sama dengan setengah kali 15 tambah B-nya 8 tambah C-nya 17. 15 tambah 8 itu 23 ditambah 17 40. 40 kali setengah itu 20. Jadi untuk menentukan jari-jarinya sini akar dari S-nya itu 20. S min A-nya 20 kurangi 15 itu 5. S min B-nya 20 dikurangi 8 itu 12. Dan S min C-nya 20 dikurangi 17 itu 3. Nah, ini kalau kita hitung 20 kali 5 kan 100. 12 kali 3, 36 ya. Jadi akar 3600 dibagi 20 gitu. Akar 3600 ini bisa kita keluarin ya. Akar 36 kan 6. Akar 110. 6 kali 10 ya 60. 60 dibagi 20 itu hasilnya 3. Jari-jarinya kan kita udah dapat 3, jadi luasnya di sini tinggal PR kuadrat. Jadi pi kali 3 kuadrat itu kalau kita hitung nilainya adalah 9 pi cm persegi. Jelas ya? Soal nomor 17, kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Ini lingkaran luar. Yang kebetulan AB-nya di sini adalah diameter ya. Jadi kalau kita misalin sisi ini dengan A, ini dengan B, berarti panjang AB-nya itu C. Nah, kan kita nggak tahu nih berapa panjang AB. Kita bisa pakai teorema Pitagoras di sini. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi, C-nya akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Itu 36 tambah 64, 100 ya. Akar 100 itu 10. Jadi panjang AB atau sisi C ini 10. Nah, kemudian untuk jari-jarinya berarti 5 ya. Kan ini diameternya 10, jari-jarinya 5. Nah, luas yang diarsir itu merupakan luas lingkaran dikurangi luas segitiga. Luas lingkaran itu PR kuadrat. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, jari-jarinya 5. Berarti di sini pi kali 5 kuadrat dikurangi setengah kali alasnya 6, tingginya 8 gitu. Jadi pi kali 5 kuadrat itu 25 pi. Yang ini 6 kali 8, 48 bagi 2 itu 24. Jadi luas lingkarannya sini adalah 25 pi dikurangi 24 cm persegi. Jelas ya? Soal nomor 18, kita diminta untuk menentukan luas lingkaran ini. Caranya gimana? Ini adalah garis singgung luar lingkaran ya, yang tegak lurus ke pusat lingkaran. Nah, kita nggak tahu berapa jari-jarinya. Kita misalin aja dengan R. Kalau panjang O ke sini itu R, berarti O ke sini itu R juga kan. Nah, ini kan siku-siku nih, karena ini tegak lurus. Jadi karena ini tegak lurus, kita bisa gunakan teorema Pitagoras di sini. Yaitu R kuadrat tambah 15 kuadrat, ini sama dengan sisi miringnya. Sisi miringnya itu 9 plus R, baru kita kuadratkan. Jadi di sini R kuadrat tambah 15 kuadrat itu 225. 9 plus R kalau kita kuadratkan, ini 9 kuadrat 81. Tambah 2 kali 9 kali R itu 18R tambah R kuadrat. Nah, R kuadrat sama R kuadratnya ini hilang ya. Karena sama. Terus 18R-nya biarin aja sini. 81-nya pindah ruas ke sana. Jadi 18R itu sama dengan 225 kurang 81. Yaitu 144. Kalau kita hitung, R-nya 144 dibagi 18. Ya, berapa tuh R-nya? 144 bagi 18, 8 ya. Nah, jari-jarinya tahu, berarti luasnya di sini tinggal pi R kuadrat. Pi kali 8 kuadrat berarti luasnya adalah 64 pi cm persegi.
Soal nomor 19, kita diminta untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran berikut. Ini garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang dimaksud itu adalah yang D ini. Ya. Dan kita bisa gunakan rumus D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi jumlah dari jari-jari dua lingkaran tersebut dikuadratkan. P-nya itu adalah jarak dari pusat kedua lingkaran ya. Jadi di sini D kuadrat sama dengan jaraknya itu adalah jarak P ke Q ini 29 kuadrat dikurangi 13 tambah 7 dikuadratkan. Jadi ini kalau kita hitung 481 dikurangi 400 D kuadratnya 81 kita akarkan kedua ruas. Jadi kita akan peroleh di sini D-nya itu sama dengan akar 81 yaitu 9 cm. Soal nomor 20, kita diminta untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran berikut. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 kurangi R2 kuadrat. R1 itu harus lebih besar dari R2 ya. Nah, bedanya kalau sama garis singgung persekutuan dalam, nah ini kalau persekutuan dalam itu R-nya dijumlah. Kalau persekutuan luar itu R-nya dikurangi. Ya, kita cari dulu di sini panjang pusatnya. Nah, buat menentukan panjang pusat atau jarak PQ, kalau jari-jari ini 9 berarti segini 9. Segini 16. Berarti jarak antara pusatnya di sini adalah P ke Q itu 25 jaraknya 16 tambah 9 aja. Jadi 25 kuadrat dikurangi selisih dari jari-jari yang besar dan kecil. Itu 16 kurang 9 dikuadratkan. Jadi ini kalau kita hitung 625 dikurangi 7 kuadrat itu 49. Jadi L kuadratnya sama dengan 576. Kita akarkan kedua ruas. Jadi yang kiri jadi L dan kanan jadi 24. Sehingga panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut atau jarak AB atau L ini adalah 24 cm. Jelas ya? Soal nomor 21, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran itu adalah 35 cm. Jika jarak kedua pusatnya 37 cm dan jari-jari yang besar itu 3 kali dari jari-jari yang kecil, maka tentukan panjang R1. Nah, untuk garis singgung persekutuan dalam, kita bisa gunakan persamaan D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi jumlah dari jari-jari dikuadratkan. D-nya itu kita tahu ya. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu 35, artinya D-nya 35. Ya, 35 kuadrat sama dengan 37 kuadrat dikurangi R1-nya kita ganti dengan 3R2. Nah, 3R2 tambah R2 kan nanti bisa dijumlah ya, jadi 4R2. Nah, kemudian 35 kuadrat itu adalah 1225 dan 37 kuadrat di sini adalah 1369 dikurangi 4R dikuadratkan itu 16R 2 kuadrat ya. Ini kalau pindah ruas nih 1225-nya ke kanan jadi 144. Gitu ya. Yang minus 16R 2 kuadratnya pindah ke kiri itu jadi positif. Nah, ini kalau kita tarik akarnya di kiri dan di kanan. Yang kiri itu jadi 4R2, yang kanan itu jadi 12. Akar 16R2 kuadrat kan 4R2. Dan akar 144 itu 12. Jadi R2-nya itu 3 cm. Karena yang ditanyanya di sini adalah R1. R1 itu kan 3 kali R2. Berarti 3 kali 3, jawabannya adalah 9 cm. Baik, demikian saja untuk pembahasan soal-soal mengenai lingkaran pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika teman-teman rasa video ini membantu. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.